Hai guys. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Dengan saya Hana Petra, Saya Wisnu. saya Sarah Pasya, Dan saya Putri Karani Chandra. Dan saya Nabil Akbar. selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya, kenalin nama saya Putri Karani Chandra. Di sini saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Pertama saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno ini kerajaan Hindu yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini terletak di tempat yang banyak aliran sungai. Nah, Kerajaan Mataram kuno juga pernah diprediksiin letaknya di daerah Kuba, Prambanan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini banyak diambil oleh peneliti. Nah, menurut beberapa peneliti, sehingga diambil kesimpulan sampai saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Nah, letaknya itu di Jambi, di Kedah, dan bahkan Jawa sempat menjadi sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan masing-masing oleh peneliti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Pasya. Saya ingin menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah tentang Sriwijaya yaitu informasi tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya didapat dari berbagai sumber sejarah dari dalam negeri dan asing. Sumber dalam negeri berupa prasasti antara lain prasasti kedutaan Gusti atau 683 Masehi, yaitu prasasti Kota Kapur atau 686 Masehi, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Karang Berahi. Sementara sumber asing diperoleh oleh berita-berita dan Cina, Indra, Arab, Pasifik. Sementara sumber asing diperoleh oleh beberapa berita. Sedangkan sumber sejarah Mataram kuno ini berasal dari prasasti di kitab Karita, Parahyahyang dan berita Cina. Kerajaan yang didirikan oleh sengaja ini melakukan atau memiliki gelar sampai Mataram dan beberapa kali sempat berpindah pusat pemerintahan. Beritanya terbagi dalam 4, yaitu berita Arab, asing, Cina, India. Yang masing-masingnya asing yaitu mengingat kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Mataram dengan letak yang sangat strategis. Banyak pedagang asing yang datang untuk melakukan aktivitas di kerajaan Sriwijaya. Berita Arab dari berita Arab dapat diketahui banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Berita India dari berita India dapat diketahui bahwa raja dari kerajaan Sriwijaya menjalankan yang ada di India, yaitu prasasti Nalanda dan prasasti Tanjiro dan prasasti Sri Lanka. Berita Cina dari berita Cina kita dapat diketahui bahwa pedagang kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan pedagang dengan perdagangan yang lainnya. Sekian dari saya, yaitu sumber informasi tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Prasetyo Simajuta akan menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sistem Kerajaan Sriwijaya itu monarki. Raja terkenal dari Sriwijaya itu Balaputra Dewa. Dia memerintah sekitar abad 9 Masehi. Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa merupakan keturunan dari dinasti Syailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala. Saat itu diperintah oleh Raja Denapala Dewa. Raja ini sebidang tanah raja ini
menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar yang sedang belajar di Nalanda yang dibiayai oleh Balaputra Dewa sebagai Dharma. Untuk mengurus setiap daerah kekuasaan Sriwijaya dipercayakan kepada seorang Rakrian, yaitu sebagai wakil raja di daerah. Terima kasih. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno terdapat dua dinasti pemerintahan yang masing-masing bercorak Hindu dan Buddha, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Dinasti Sanjaya mengambil aliran Hindu dan dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno, sedangkan dinasti Syailendra adalah bangsa pendatang dari wilayah Champa dan Sumatera. Bangsa Sanjaya merupakan penguasa awal di Mataram kuno, sedangkan bangsa Syailendra muncul setelahnya, yaitu pada akhir abad ke-8 Masehi. Terima kasih. Hai, saya Hana Petra. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang kedua ada Candi Muara Takus yang terletak di Desa Muara Takus, Kampar, Riau. Yang ketiga ada Candi Biarobaha, adalah candi yang terletak di Kecamatan Padang Balok, Tapanuli Utara. Yang keempat ada Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit ini berisi tentang seseorang bernama Dampun Tahiang melakukan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Dia membawa 20.000 orang tentara. Yang kelima ada Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini adalah prasasti yang berisi tentang pembangunan Taman Sri Setra oleh Dampun Tahiang Srijayanaga. Yang keenam ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini berisi kutukan-kutukan yang ditujukan pada orang yang berbuat kejahatan. Selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur, adalah prasasti yang berisi tentang permintaan-permintaan kepada para dewa untuk menjaga kerajaan Sriwijaya dan menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan. Selanjutnya ada Prasasti Karang Betahi yang isinya sama dengan Prasasti Kota Kapur. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Keluarga Syailendra yang beragama Hindu meninggalkan Candi Dieng, Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Sementara yang beragama Buddha meninggalkan Candi Ngawen, Mendut, Pawon, dan Candi Borobudur. Jadi saya akan menjelaskan penyebab dari keruntuhannya ke kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan Kolomandala. Salah satu penyebab keruntuhannya kerajaan Sriwijaya adalah serangan dari kerajaan Kola dari India Selatan, yang pada saat itu dipimpin oleh Rajanda Kola I. Penyebab serangan itu adalah pajak yang tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Sriwijaya untuk kapal-kapal pedagang yang ada di Selat Melaka. Buat kapal yang berasal dari Kolomandala merasa dirugikan. Itu dinasti Kola menyerbu kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1017 dan 1025. Dari serbuan besar yang dilakukan oleh dinasti Kola, Sriwijaya mengalami kemunduran yang besar. Wilayah bawahan yang melepaskan diri. Serangan dari dinasti Kola membuat kondisi internal kerajaan Sriwijaya memburuk. Serangan-serangan itu tadi sangat berdampak terhadap politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Hasil banyak daerah-daerah yang mengundurkan diri dari kerajaan Sriwijaya. Dampak itu membuat Sriwijaya mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, masuknya Islam. Setelah Islam masuk
ke wilayah daerah kekuasaan Sriwijaya, secara perlahan pengaruh Islam mulai menguat dan mempengaruhi perdagangan kekuasaan Sriwijaya. Salah satu daerah yang sangat terpengaruh kuat oleh Islam adalah Aceh. Penyebab keruntuhannya kerajaan Mataram kuno. Pertama yaitu letusan gunung berapi yang menyebabkan kerajaan itu mengalami kerusakan yang parah. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung-gunung berapi meletus. Yang kedua, penyebab dari keruntuhnya Mataram kuno adalah adanya kekosongan jabatan di kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta. Jadi sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada kedua penasihatnya, yaitu Empu Sidana kepada Empu Sindak. Kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Sekian penyebab keruntuhan Mataram kuno. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum